Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini atas nama Sahrul Ramadan dari jurusan Sistem Informasi. Saya di sini ingin menjawab pertanyaan UAS dan ini tentang pengertian dan sejarah topologi jaringan. Topologi jaringan adalah hal yang menjelaskan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan, yaitu modeling dan stasiun. Topologi jaringan dapat dibagikan menjadi 6 kategori utama seperti di bawah ini. Itu terdiri dari ada beberapa nih. Sini ada yang namanya ring, terus mesh, sama full connect connect. Terus itu di sini ada juga macam-macam topologi jaringan. Setiap jenis topologi di atas masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Pemilihan topologi jaringan didasarkan pada skala jaringan, biaya, tujuan, dan penggunaan. Topologi ini sering kita temui di kehidupan sehari-hari namun kita tak menyadarinya. Terus ini ada sejarah topologi. Sejarahnya itu pada tahun 1950-an ketika jenis komputer mulai membesar sampai terciptanya superkomputer. Saat itu dikenalkan sebuah konsep untuk menghubungkan komputer yang saling tersebar. Konsep tersebut adalah konsep distribusi proses berdasarkan waktu yang dikenal dengan nama Time Sharing System atau disebut TSS. Terus ada juga nih pengertian macam-macam topologi. Itu topologi bintang. Topologi bintang itu merupakan bentuknya topologi jaringan yang berupa kombinasi dan mode tegang tengah ke setiap mode atau pengguna. Terus ada juga lagi kelebihannya nih, ada kelebihannya. Kerusakan pada satu saluran hanya akan mempengaruhi jaringan pada saluran tersebut dan stasiun yang terpaut. Terus ada lagi nih dua itu topologi cincin. Topologi cincin adalah topologi jaringan berbentuk rangkaian titik yang masing-masing terhubung kedua titik lainnya, sedemikian sehingga membentuk jalur melingkar membentuk cincin. Ini namanya topologi cincin. Terus yang ketiga ada ini kelebihannya dan kekurangan topologi cincin. Kelebihannya itu ada mudah untuk dirancang dan diimplementasikan, terus memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus bahkan untuk aliran data yang berat sekalipun. Terus kekurangannya itu ada kekurangan ini di sini masih kurang N. Kekurangan kekurangannya itu ada kinerja komunikasi dalam jaringan saat tergantung pada jumlah titik atau node yang terdapat pada jaringan, lebih sulit untuk dikonfigurasi daripada topologi bintang, dapat menjadi kolision dua paket data tercampur. Terus ada lagi nih ada topologi bus. Topologi bus merupakan
topologi yang banyak digunakan pada masa pengguna kabel spaksi menjamur dengan menggunakan konektor dengan terminator 500 mH pada ujung network. Tuh, ini ada topologi ini ciri-cirinya. Topologi lama dihubungkan dengan satu kabel dalam satu baris, tidak membutuhkan peralatan aktif untuk menghubungkan terminal atau komputer, sangat pengaruh pada ujung kerja komunikasi antara komputer. Terus ini ada kelebihannya. Kelebihannya itu ada hemat kabel, terus layout kabel sederhana tuh, terus ada kekurangannya itu bila terdapat gangguan di sepanjang kabel pusat, maka keseluruhan jaringan akan mengalami kegangguan. Kepadatan pada jalur lalu lintas, diperlukan repeater untuk jarak jauh. Terus ada lagi ini topologi jala mesh. Topologi jala atau teknologi topologi mesh adalah suatu bentuk hubungan antara perangkat di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan. Akibatnya, dalam topologi mesh setiap perangkat dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang dituju. Dengan demikian, maksimal banyaknya komunikasi antara perangkat pada jaringan topologi mesh ini dapat dihitung lain sebanyak n n-1 atau 2. Selain itu, karena setiap perangkat dapat terhubung dengan perangkat lain yang ada dalam jaringan, maka setiap perangkat harus memiliki sebanyak n-1 port input atau output. Terus ini ada kelebihannya. Kelebihannya itu hubungan dieting link menjamin data langsung dikirimkan ke komputer tujuan tanpa harus melalui komputer lain. Terus ada memudahkan proses mengidentifikasikan permasalahan pada saat terjadinya kerusakan koneksi antara komputer. Terus ini ada kekurangannya. Kekurangannya itu membutuhkan banyak hal tersebut sekaligus juga menginginkan bahwa topologi jenis ini karena setiap komputer harus terkoneksi secara langsung dengan banyaknya kabel. Terus ada lagi ini ada topologi pohon. Topologi pohon adalah kombinasi karakteristik antara topologi bintang dan topologi bus. Topologi ini terdiri atas kumpulan topologi bintang yang dihubungkan atau background komputer dihubungkan ke hub, sedangkan hub lain dihubungkan sebagai jalur tulang punggung. Ini topologi pohon ini seperti tulang punggung komputer istilahnya. Terus ada lagi ini kayak gitu sih, semacam kayak tulang punggungnya komputer. Ini ada juga teknologi linear, jaringan komputer dengan topologi runtut linear. Topologi biasa tersebut dengan topologi bus beruntut. Tata letak ini termasuk tata letak umum. Satu kabel utama menghubungkan setiap titik sambung komputer yang dihubungkan dengan penyambung yang disebut dengan penyambung min T, dan pada ujungnya harus diakhiri dengan sebuah penamat terminator.
Jadi ini seperti yang tadi, yang teknologi pohon atau teknologi bus. Ini panjang juga, cuman ini terakhirnya itu di dikasih penamat atau kayak dikasih ujungnya itu kayak Terminator gitu. Ini kelebihannya itu hemat kabel, terus letak kabelnya sederhana, mudah dikembangkan. Terus kekurangannya deteksi dan isolasi kesalahan sangat kecil. Nih kekurangannya sangat kecil nih, kekurangannya kepada lalu lintas tinggi, keamanan data kurang terjamin. Nih keamanan datanya kurang terjamin, jadinya bisa dari sini data bisa ambil sama yang ini. Nah, sekian dari saya Pak. Segitu saja yang bisa saya jelaskan dan saya presentasikan, dan bila ada kata-kata salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.